Halo para penggemar dan pecinta fisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan soal-soal yang berkaitan dengan penerapan hukum Bernoulli. Soal yang pertama, air mengalir dalam pipa mendatar, penampangnya menyempit. Di penampang yang lebih lebar, air mengalir dengan laju 4 meter per sekon, sedangkan di penampang yang sempit naik menjadi 3 kali lipat. Berapakah perbedaan tekanan di kedua penampang itu? Kita jawab. Nah, diketahui dalam soal V1, kecepatan di penampang yang lebih besar adalah 4 meter per sekon, sedangkan penampang yang lebih kecil di sini ya, di yang kanan ini, kecepatannya adalah 3 kali kecepatan di penampang yang besar tadi, yaitu 3 kali V1, berarti 12 meter per sekon. Nah, karena pipanya ini dalam keadaan mendatar, berarti jarak penampang 1 dan 2 terhadap tanah sama besar ya, jadi H1 H2 sama. Karena ngukurnya ini dari pusat massa penampang ya, jadi dari tengah-tengahnya ini ke bawah. Jadi kalau begitu H1 sama dengan H2. Oke, nah kita menggunakan hukum Bernoulli untuk mencari perbedaan tekanan di kedua penampang itu. Berarti tekanan ini di P1 dan P2, nah ini selisihnya berapa, perbedaannya berapa. Nah, hukum Bernoulli mengatakan bahwa di penampang 1, P1 plus rho G1 plus setengah rho V1 kuadrat itu harus sama dengan di penampang 2, yaitu P2 plus rho G2 plus setengah rho V2 kuadrat, di mana rho itu adalah massa jenis air yang mengalir. Nah, karena H1 H2 itu sama, kita coret saja sehingga saya bisa pindahkan P2-nya ke ruas kiri, jadi P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min setengah rho V1 kuadrat. Nah, setengah rho-nya ini bisa saya keluarkan sehingga yang dalam kurung tinggal V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, terus kita masukkan apa yang diketahui dalam soal. Massa jenis air itu adalah 1000 kg per meter kubik. V2 di sini sudah diketahui 12 ya, dikuadratkan, sedangkan V1 4 dikuadratkan. Jadi ini hasilnya adalah 64 kali 10 pangkat 3 Pascal, atau boleh ditulis 64 kilopascal. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Posisi pipa besar adalah 5 meter di atas tanah dan pipa kecil 1 meter di atas tanah. Kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 10 dengan tekanan 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal, sedangkan tekanan di pipa yang kecil 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Maka berapakah kecepatan air pada pipa kecil? Naruh air diketahui 1000 kg per meter kubik. Kita jawab. Nah, diketahui kecepatan jajar dalam penampang 1 adalah 10 meter per sekon ya. Nah, sedangkan P1 itu adalah 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini adalah tekanan di penampang 1 ya. Kalau P2 itu tekanan di penampang yang kedua, 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, yang ditanyakan adalah V2, kecepatan aliran air di penampang yang kedua. Jadi ini cairnya air di sini ya. Oke, kita pakai hukum Bernoulli seperti biasanya tadi, seperti nomor 1, P1 plus rho G1 plus setengah rho V1 kuadrat itu harus sama dengan P2 plus rho G2 plus setengah rho V2 kuadrat. Nah, kita masukkan apa yang diketahui dalam soal. P1-nya saya masukkan. Nah, rho air 1000, G-nya 10. Nah, di sini kelihatan bahwa H1 itu 5 ya, tampak pada gambar. Kemudian setengah rho V kuadrat, rho-nya tetap 1000 di sini. V1-nya adalah 10 meter per sekon. P2-nya saya masukkan, rho-nya 1000, G-nya 10, H2-nya adalah 1. Tampak pada gambar ya. Nah, rho-nya masuk 1000, V2 ditanyakan. Nah, perhatikan, kedua ruas ini saya bagi dengan 1000. Kalau saya bagi 1000, berarti 10 pangkat 3-nya habis di sini ya, 10 pangkat 3-nya habis. Ini 10 pangkat 3 habis, berarti tinggal 10 pangkat 2 kali 9,1, berarti 910. Nah, di sini 50, ini 50 ya kan. Nah, ini jadi 200 karena dibagi 10 pangkat 3 tadi ya. Nah, 10 pangkat 3-nya sudah nggak ada, 10 pangkat 3-nya tinggal 10 aja. Terus ini tinggal setengah V2 kuadrat. Nah, saya kalau jumlahkan yang ruas kiri itu 1010. Nah, ini 210 plus setengah V2 kuadrat. Jadi kalau saya kurangkan berarti 800 sama dengan 0,5 V kuadrat.
berarti V kuadrat sama dengan 1600, berarti V2-nya dapat 40 meter per sekon. Nomor 3, air PDAM masuki rumah melalui sebuah pipa yang luas penampangnya 3 cm kuadrat pada tekanan 5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Pipa menuju ke kamar mandi yang berada pada lantai kedua, yang tingginya 5 meter dengan luas penampang pipa 1 cm kuadrat. Jika kelajuan air dalam pipa masuk adalah 10 meter per sekon, maka berapakah tekanan air pada pipa kamar mandi? Jadi ini dari itu ya, pipa penampang 1 ini berada di tanah, kemudian airnya naik karena dipompa gitu ya. Tekanan P1, P2 di sini, yang P1-nya sudah diketahui ya, 5 kali 10 pangkat 5, tapi P2-nya ini yang ditanyakan. Oke, kita jawab. Diketahui dalam soal luas penampang yang pertama 3 cm kuadrat, luas penampang yang kedua 1 cm kuadrat, P1 tekanan di penampang 1 diketahui, H1 sama dengan 0 karena H1 itu berarti di tanah ya, di tanah itu H1-nya tidak ada, 0. H2 itu di sini. Ya, H2 itu jarak penampang 2 ke tanah. Berarti kalau begitu tadi diketahui 5 meter. V1-nya 10 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan V2-nya berapa? Caranya kita cari dulu berapa nilai dari V2 pakai persamaan kontinuitas. Nah, A1 sudah diketahui 3, V1 10, A2-nya 1. Perhatikan satuan A1, A2, biarkan cm kuadrat. Karena ini cm kuadrat, ini cm kuadrat, kan bisa dicoret. Jadi tidak usah diubah dalam meter kuadrat. Nah, ini yang dicari adalah V2, berarti V2-nya dapatnya 30 meter per sekon. Nah, kita gunakan hukum Bernoulli untuk mencari P2 seperti tadi rumusnya ya. Nah, kita masukkan P1 5 kali 10 pangkat 5 rho air. Ini air ya. 1000 berarti ya, 10 pangkat 3, G-nya 10. H1 0 saya masukkan setengah, rho-nya 1000. V1 10 saya masukkan. P2 ditanyakan rho 1000, G-nya 10. H2-nya 5, setengah rho, rho-nya 1000. Nah, V2-nya sudah diketahui tadi 30. Jadi kalau begitu, ini kalau dihitung berarti 500 kali 10 pangkat 3, yang ini 0 ya. Ini berarti 50 10 pangkat 3, V2 ditanya, ini 50 kali 10 pangkat 3, yang ini adalah 450. Ini kan 900 dibagi 2. 450 kali 1000. Nah, oke, sekarang berarti kalau begitu saya bisa mencoret yang ini. Nah, 500. Nah, ini tinggal 510 pangkat 3 ya. Sedangkan yang ruas kanan 450 kali 10 pangkat 3 tambah P2. P2-nya ditanyakan, berarti tinggal mengurangi aja. Saya hapus dulu. Saya geser ke atas. Nah, P2-nya ini nilainya berarti 50. 500 kurangi 450 kan 50 ya. 50 kali 10 pangkat 3 Pascal atau 50 kilo Pascal. Nomor 4. Sebuah tangki yang sangat besar berisi air. Pada kedalaman 5 meter dari permukaan air terdapat lubang kebocoran yang sangat kecil, sehingga air terpancar keluar dari lubang seperti tampak pada gambar. Berapakah kecepatan pancar maksimum air yang keluar dari lubang itu? Jadi, kalau ditanya kecepatan pancar maksimum, berarti berapa kecepatan aliran pertama kali air ini keluar. Jadi pertama kali keluar, ya. Ini yang ditanyakan. Oke, kita jawab. Diketahui di sini bahwa jarak lubang kebocoran ke permukaan adalah 5 meter. Saya sebut H ya. Oke. Nah, ini yang ditanyakan adalah kecepatannya berapa. Ini sangat mudah sekali. Kita pakai hukum Bernoulli aja. P1 plus rho G1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus rho G2 plus setengah rho V2 kuadrat. Nah, oke. Perhatikan dalam soal H1 itu ini ya. H1 itu jarak penampang 1 terhadap tanah. H plus H. H kecil plus H besar. Sedangkan P1 itu sama dengan P2. Kenapa? Kok P1 sama dengan P2? Karena penampang 1 berhubungan dengan udara luar, ya. Sedangkan yang di penampang 2 juga berhubungan dengan tekanan udara luar. Jadi tekanannya sama besar. P1 sama dengan P2. Oke, sudah saya tulis ya, P1 sama dengan P2.
Oke. Kemudian perhatikan baik-baik di sini. H2 itu sama dengan H, jarak lubang ke tanah. V1 ini sama dengan 0. Kenapa ya 0? Karena dia turun pelan-pelan. Asumsinya ini bocornya bocor halus ya. Kecil, bukan bocor lebar. Jadi kalau ini kecil bocornya, airnya akan terpancar sedikit demi sedikit. Jadi kalau begitu, penampang zat cair yang di penampang 1 ini akan turun sangat lambat. Karena sangat lambatnya berarti dianggap sama dengan 0 gitu ya. Oke, jadi kalau begitu kita tinggal mencoret P1 P2-nya karena sama. Kemudian rho GH1 ini saya tulis. Nah, V1-nya kan 0 di sini. Karena 0 nggak saya tulis ya, tinggal rho GH1 ruas kiri. Nah, ruas kanannya rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, oke, sekarang perhatikan baik-baik di sini. Rho GH1 saya kurangi rho GH2 karena ini saya pindah ke ruas kiri ya, rho GH2-nya. Yang ruas kanan tinggal setengah rho V2 kuadrat. Nah, jadi ini rho G kali H1 min H2 ini sama dengan setengah rho V2 kuadrat. H1-nya H besar tambah kecil, H2-nya sama dengan H besar. Nah, akhirnya kita dapatkan ruas kirinya rho GH, ruas kanannya setengah rho V kuadrat. Saya hapus dulu, saya geser. Rho-nya ini bisa kita coret, sehingga dapatnya V-nya adalah akar 2GH. Nah, sekarang kita tinggal masukkan apa yang diketahui dalam soal. G-nya kalau tidak diketahui dianggap 10 ya. 10 meter per sekon kuadrat. Hanya 5 meter. Nah, sekali lagi, H itu jarak lubang ke permukaan. Nah, jadi kalau begitu hasilnya adalah 10 meter per sekon. Nomor 5, sebuah tangki yang sangat besar berisi air pada kedalaman 2 meter dari permukaan air. Terdapat lubang kebocoran yang sangat kecil sehingga air terpancar keluar dari lubang seperti tampak pada gambar. Berapakah jarak pancar maksimum air di tanah? Jadi jarak pancar maksimum itu berarti pertama kali air ini keluar. Nah, ini mempunyai jarak pancar. Itu namanya jarak pancar maksimum. Ya pertama kali, karena kalau terlalu lama ini kan permukaannya semakin turun. Akhirnya dia hanya netes di sini ya, iya kan? Nah, oleh sebab itu ini pertama kali keluar aja. Nah, kita jawab. Kita mencari kecepatannya dulu. Kecepatan keluarnya ini tegak lurus dengan dinding. Vektor kecepatannya, V-nya akar 2GH. Nah, sedangkan H-nya, H besar, itu jarak lubang ke tanah. Ini digunakan untuk menghitung waktu jatuhnya. Karena kecepatan awalnya ini horizontal, tidak ada komponen kecepatan ke arah vertikal, maka gerakan air dari lubang ke tanah ini dianggap sebagai gerak jatuh bebas. Sehingga saya bisa menggunakan rumus H sama dengan setengah GT kuadrat untuk mencari waktu sejak terpancar sampai jatuh ke tanah. Nah, berarti T kuadratnya sama dengan 2 per G, sehingga T-nya saya dapat akar 2H per G. Kalau kita mencari X-nya, berapa jarak pancarnya, itu sangat mudah, karena pada arah horizontal tidak ada gaya gravitasi, yang berarti tidak ada percepatan gravitasi, berarti yang arah horizontal ini konsepnya adalah gerak lurus beraturan, sehingga rumus X-nya adalah V kali T. Nah, saya masukkan V-nya akar 2GH, sedangkan T-nya akar 2H per G. G-nya ini bisa saya coret ya, G saya coret, 2 kali 2 di akar keluar dari tanda akar. Jadi X-nya sama dengan 2 akar H besar kali H kecil. Nah, rumus ini bisa digunakan kalau V-nya tegak lurus dinding ya. V-nya tegak lurus dinding. Dan bocornya itu bocor alus. Nah, kalau bocornya sangat lebar nggak bisa begini ya rumusnya. Jadi ini rumus bersyarat. Jadi kalau begitu, kita tahu bahwa jarak lubang ke permukaan yang disebut H kecil di sini itu adalah 2 meter. 2 meter. Ya, dalam soal 2 meter. Oke, sedangkan jarak lubang kebocoran ke tanah adalah 8 meter. Sekarang kita tinggal memasukkan aja ya. H besarnya 8 meter, H kecilnya 2 meter. Masuk ya. Berarti ini akar 16. Akar 16 itu 4 kali 2, berarti 8 meter. Nomor 6, sebuah tangki yang sangat besar berisi air. Air keluar dari moncong tangki hingga air terpancar keluar dari lubang seperti tampak pada gambar. Berapakah jarak pancar maksimum air di tanah? Nah, yang ditanyakan adalah X-nya ini ya. Berapa X-nya? Oke, kita jawab.
VO, kecepatan pancar air dari moncong ini, kita bisa menggunakan rumus akar 2GH, di mana H itu adalah jarak jarak ujung moncong ke permukaan cacair, ya. Berarti ke permukaan air. Nah, ini jaraknya nanti 5 meter, saya sebut sebagai H di sini. Nah, jadi kalau begitu kita tinggal masuk 2GH, G-nya 10, H-nya 5. Nah, akhirnya kita dapatkan VU-nya adalah 10 meter per sekon. Oke. Nah, terus kemudian kita mencari waktu sejak air terpancar sampai jatuh ke tanah. Nah, ini untuk pertama kalinya ya. Nah, oke, kita masukkan aja Y-nya min 10. Kenapa kok min 10? Ya, jawabannya karena gerakan ini kan dari atas ke bawah ya. Dari atas ke bawah. Maka dia menempuh perpindahan yang negatif. Jadi negatif. Karena titik jatuhnya itu lebih rendah daripada titik awal pancarnya ini. Jadi harus ditulis negatif. Min 10. Oke, kalau VO-nya diketahui dalam soal 10, saya masukkan. Alfanya ini kan sudah tahu. Ini alfa sudut elevasi tembakan dari gerak parabol ini. 30 derajat ini, sudut antara VO dengan horizontal. Itu alfa namanya ya. Jadi kalau begitu sin 30. Sin 30 itu setengah. Oke. G-nya saya isi 10 di sini. Nah, terus kemudian ini hasilnya berarti min 10 sama dengan 5T min 5T kuadrat. Nah, saya pindahkan ruas saja jadi 5T kuadrat min 5T min 10 sama dengan 0. Nah, ini saya bagi 5 aja. Semua saya bagi 5. Jadi T kuadrat min T min 2 ya sama dengan 0. Saya faktorkan T plus 1 dikalikan T min 2. Saya hapus dulu, saya geser ke atas. Nah, ini berarti nilai T-nya ada 2. Yang pertama adalah min 1 skon, yang kedua 2 skon. Waktu itu tidak boleh negatif. Tidak ada waktu negatif itu ya. Jadi waktu harus positif. Jadi yang dipakai adalah waktu yang positif ini, 2 skon. Jadi sejak terpancar sampai jatuh ke tanah, waktu yang dibutuhkan adalah 2 skon. Nah, kita mencari X-nya itu ya pakai ini ya. Pakai GLB. X sama dengan V kali T. Rumus GLB itu ya S sama dengan V kali T. Ya, cuma S-nya diganti X, sedangkan V-nya diganti Vx. Nah, V ke arah X. Berarti urean VO yang ke arah X gitu. Urean VO yang ke arah X tidak lain adalah VO cos alpha ya. VO cos alpha di mana alpha ini adalah sudut elevasinya. Nah, sehingga kalau saya masukkan VU-nya 10 ya, cos-nya cos 30 ini. Cos 30, T-nya tadi kan 2, saya masukkan. Jadi kalau begitu cos 30 setengah akar 3, jadi 10 kali setengah akar 3 kali 2. Hasilnya adalah 10 akar 3 meter. Physics is very easy and fun.